Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Sukacita, yes. Tentu saudara dalam suasana bahagia, sukacita, damai sejahtera. Karena saudara adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara adalah orang-orang berkemenangan. Saudara adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Baik, puji Tuhan saudara yang terkasih. Tentunya kita tetap ada di dalam program Kabar Baik, mendorong hidup lebih baik. Semakin didorong, semakin baik. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara mengalami kegagalan? Pernahkah saudara mengalami kerugian? Pertanyaan ini untuk kita semua saudara yang terkasih, dan untuk saya juga. Kalau saudara pernah mengalami kegagalan, kalau saudara pernah mengalami kerugian, saudara tidak beruntung dalam sesuatu hal, pernah mencoba melakukan sesuatu dan tidak menemukan hasil apa-apa, dalam arti bahwa saudara gagal, maka hari ini saudara perlu untuk menyimak kebenaran firman Tuhan. Saudara perlu introspeksi kembali dan mempelajari kehendak Tuhan, meminta kehendak Tuhan di dalam kehidupan saudara, dalam pengambilan keputusan saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, itulah sebabnya saudara mungkin karena saudara tidak menyertakan Tuhan, karena mengawalinya dengan sendiri tanpa melibatkan Tuhan, tanpa mempertimbangkan semua keputusan Tuhan. Itulah sebabnya pada kesempatan ini kita akan baca kebenaran firman Tuhan untuk meneguhkan kembali kita menjadi sebuah patokan di dalam kehidupan kita, yang diambil di dalam Mazmur pasal 127 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Bunyinya, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang dapat menguatkan akan iman kita. Awal tadi saya bertanya bahwa mungkin saudara pernah mengalami kegagalan, atau saudara pernah mengalami kerugian. Saudara yang diberkati, ternyata ini adalah jawabannya. Mengapa saya dan saudara pernah mengalami kegagalan? Mengapa kita pernah mengalami kerugian atau tidak beruntung? Oleh karena kita memulai sesuatu, melakukan sesuatu dengan sendiri, tanpa menyertakan Tuhan, tanpa meminta pertimbangan Tuhan atau memprioritaskan Tuhan di dalam apa yang kita lakukan. Baik itu dalam membangun rumah tangga, membangun usaha, baik itu dalam hal pendidikan, dalam hal apa saja saudara, mencari masa depan, melakukan apa saja Tuhan minta supaya kita harus melibatkan Tuhan. Dikatakan bahwa sia-sia kalau kita melakukannya sendiri. Jika bukan Tuhan, maka sia-sia. Artinya saudara bahwa kalau ada yang mengalami kegagalan, kalau ada orang yang mengalami kesusahan, mengalami masalah dan pencobaan hari ini saudara, itu artinya bahwa yang dilakukannya adalah melakukannya sendiri tanpa Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya tidak percaya kalau memang Tuhan terlibat di dalamnya dan saudara mengalami kegagalan. Tidak akan mungkin, karena di mana Tuhan ada, di situ ada kemenangan, di situ akan timbul damai sejahtera dan sukacita, kesuksesan dan kebahagiaan. Itulah sebabnya saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita libatkan Tuhan. Sia-sia saudara, jangan teruskan kesia-siaan, jangan teruskan kegagalan. Kembali kepada Tuhan, lakukan segala sesuatu berdasarkan kehendak Tuhan. Minta Tuhan yang memulai. Saudara, jika saudara saat ini punya rencana untuk membangun sebuah usaha, membangun sebuah pekerjaan, melakukan sebuah apa saja yang saudara akan lakukan, libatkan Tuhan dan utamakan Tuhan dalam segala-galanya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya dikatakan bahwa jika bukan Tuhan maka sia-sia. Ayat yang kedua dikatakan bahwa sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperolehnya dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini saudara bisa makan sehari 3 kali, mungkin ada camilan, saudara juga ada makan jajan dan lain-lain saudara,
Mungkin ada yang sampai 3-4 kali ditraktir makan dan lain. Saudara bisa menikmati hidup, bisa menggunakan fasilitas, punya rumah, punya kendaraan, punya pakaian yang baik, saudara punya tabungan yang banyak, saudara punya usaha, punya semua. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu semua karena Tuhan, saudaraku. Saya mau katakan sekali lagi, itu semua karena Tuhan. Kita memperoleh apa yang kita makan, kita pakai, kita minum, itu semua karena Tuhan, dan Tuhan memberikan kepada saya dan saudara pada waktu kita tidur. Artinya apa, saudara? Kalau ketika kita tidur itu kita tidak mengerti apa-apa, kita tidak pernah tahu situasi dan kondisi apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Apapun aktivitas itu di sekitar kita, kita tidak tahu karena kita sedang tidur nyenyak dan menikmati tidur, apalagi yang tidurnya ngorok, yang sedang bermimpi, wow, sedang menikmati mimpi, menikmati indahnya tidur itu, saudara yang diberkati. Jadi tidak tahu dengan apa yang terjadi. Nah, Tuhan memberikan berkat kepada kita pada waktu kita pun tidak menyadari, saudaraku. Di era pandemi seperti ini, dalam masa kesusahan seperti ini, saudara yang diberkati, saudara tidak pernah menyangka bahwa tiba-tiba Tuhan memberikan saudara pertolongan. Tiba-tiba ada yang menolong saudara. Tuhan menolong saudara melalui orang lain tanpa saudara sadari, tanpa saudara rencanakan, tanpa saudara pikirkan, tanpa saudara kehendaki. Itu berkat datang kepada saudara. Dan saya percaya saudara yang sedang menonton ini banyak mengalami itu. Saudara harus katakan amin untuk hal ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua pernah mengalami itu. Karena apa? Karena Tuhan memberkati kita. Itulah sebabnya mengawali sebuah usaha, mengawali sebuah perjalanan hidup, mengawali sebuah kehidupan yang baru, mari kita melakukannya dengan Tuhan. Karena jika bukan Tuhan yang membangun, semuanya akan sia-sia. Di saat ini, saudara, di masa corona ini, banyak sekali kita mengalami kesusahan, banyak sekali ada masalah, pencobaan, ekonomi, dan lain-lain yang mengalami kemerosotan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita memulai, mengawali, dan melakukannya semua dengan Tuhan, melibatkan Tuhan, dan kita percaya Tuhan akan menolong dan menyertai kita. Kita bertobat kalau selama ini kita lupakan Tuhan. Kita bertobat kalau selama ini kita melakukan sendirian, dengan susah payah, dengan bekerja keras, tapi hasilnya nihil, nol, tidak ada manfaat, tidak ada arti, tidak ada sesuatu yang kita capai. Gagal dan gagal lagi, saudara. Mari bertobat, libatkan Tuhan dalam hal ini. Karena Tuhan akan memberkati kita dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat mendorong saudara, memberikan saudara inspirasi yang baru, motivasi yang baru, gairah yang baru untuk terus melakukan apa yang saudara kehendaki. Tuhan Yesus memberkati. Akhir segmen ini saya akan berdoa buat saudara-saudara, dan mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami, Tuhan yang mengawali dan melakukan segala sesuatu bersama dengan kami, memulai semua dengan kami. Mari Tuhan berkati saudara-saudaraku di dalam nama Yesus. Jika mereka membutuhkan pertolongan dan jawaban Tuhan, jawab mereka seturut kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Bapa memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan jumpa lagi pada segmen berikutnya, dan kiranya Tuhan tetap memberkati. Saudara tonton video ini dan saudara bisa share kepada teman-teman yang lain supaya semua kita diberkati. Saudara bisa like, komen, bahkan subscribe untuk saudara tetap akan mendapatkan update terbaru dari video-video yang akan saya berikan buat saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Haleluya. Shalom.